Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Beggar di saham ini akan terulang di 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin tertarik membahas satu saham yang ada di sektor food and beverage. Harga saham perusahaan ini turun signifikan di tahun 2019 sampai 2020. Namun, jika dibandingkan tahun 2020 ke 2021 saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah memberikan beggar bagi mereka yang membeli setahun yang lalu. Uniknya, meski harga saham sudah naik ratusan persen, valuasi perusahaan ini masih cukup rendah. Kira-kira, kenapa hal itu bisa terjadi? Simak video ini untuk mendapatkan jawabannya ya. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 89,65% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 10,34%. Kita bisa melihat bahwa perusahaan ini punya saham yang beredar di masyarakat yang sangat rendah, di mana hanya sekitar 10%. Ini tentu menjadi poin plus karena bisa diasumsikan bahwa owner masih yakin sehingga berani memegang saham dalam jumlah yang besar. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 3 orang top management yang punya saham perusahaan, yaitu presiden komisaris, presiden direktur, dan direktur. Dari aspek top management, terlihat pemimpin perusahaan punya kepemilikan yang lumayan, meski tidak terlalu besar. Kepemilikan terbesar dimiliki oleh presiden direktur dengan jumlah 65 juta lembar. Atau jika dirupiahkan sekitar 35 miliar berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 41,75% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 2,85 triliun menjadi 4,04 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya, di tahun 2019 yang punya nominal 2,33 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 73,39%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami penurunan 85,50% dalam 4 tahun dari yang awalnya berangka 1,31 triliun menjadi 0,19 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 0,26 triliun, liabilitas perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 26,92%. Kita bisa melihat total aset dan liabilitas perusahaan ini memperlihatkan kinerja yang baik, di mana aset perusahaan mengalami pertumbuhan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Sebaliknya, liabilitasnya juga turun cukup besar yang membuat rasio dari perusahaan menjadi lebih rendah. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 0,24 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 68,42% dibandingkan 4 tahun yang lalu yang punya nominal 0,76 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 0,19 triliun, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan 26,32%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 1,99 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 2.742,86% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 0,07 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba minus 0,07 triliun, perolehan laba mengalami perubahan sebanyak 2.942,86%.
Untuk laporan laba rugi, kita bisa melihat perusahaan mempunyai pertumbuhan yang cukup berfluktuasi, di mana pendapatannya masih minus jika membandingkan tahun 2020 dengan kinerja tahun 2017. Sebaliknya, laba perusahaan ini malah tumbuh luar biasa di tahun 2020 dibandingkan 4 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2017. Namun, jika membandingkan tahun 2019, malah terjadi penurunan yang cukup besar. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp33 pada tanggal 3 November 2020. Dengan menggunakan harga saham 540, dividen yield yang diberikan sekitar 6,11%. Nah, dari aspek dividen, perusahaan ini terlihat rutin bagi dividen di tahun 2016 sampai tahun 2020, dengan yield yang cukup menarik juga. Tapi di tahun 2021, sampai dengan video ini dibuat, Mimin belum mendapatkan informasi terkait pembagian dividen perusahaan ini. Dengan ini menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaan belum bisa dikatakan konsisten bagi dividen. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 456. Apabila membandingkan dengan harga saham 540 saat video ini dibuat, berarti sudah naik sekitar 18,42%. Kita bisa melihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, harga sahamnya mengalami kenaikan meski tidak besar. Namun perlu diingat bahwa angka 540 saat video ini dibuat sebenarnya sudah naik signifikan jika dibandingkan 1 tahun yang lalu, di mana harganya sempat turun ke angka Rp161. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 540, PR saham ini ada di angka 1,93 kali dengan PBV 1 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan ada di angka 541. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang setara dengan book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 540 menjadi 1080, berarti valuasi PBV saham ini dari yang di angka 1 kali bisa mencapai angka 2 kali. Nah, dari segi valuasi, perusahaan ini sebenarnya dikatakan cukup menarik, di mana mempunyai PER yang rendah dengan book value yang masih sebanding dengan harga sahamnya. Namun, dengan mempertimbangkan kenaikan harga yang sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir, rasanya cukup sulit harga saham ini naik 2 kali lipat dari harga yang sekarang. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah PALM dengan nama perusahaan Provident Agro. Perusahaan ini listing sejak 8 Oktober 2012 dan bergerak di sektor food and beverage. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari suatu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih,
Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Thank you.